Apa itu jamak qashar? Jadi pertama jamak itu maksudnya dalam bab ini maksudnya adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Niku jamak. Definisi singkatnya itu menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu. Ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Jamak takdim itu jamak yang mengumpulkan dua sholat dan pelaksanaan sholatnya di sholat pertama. Contohnya misalkan sholat zuhur dengan sholat asar. Di jamak niku artinya digabungkan pelaksanaannya di satu waktu. Jenengan mengumpulkan sholat zuhur dengan sholat asar, pelaksanaannya di waktu zuhur niku namanya jamak takdim. Kalau pelaksanaannya di sholat kedua itu namanya jamak takhir. Sholat zuhur dengan sholat asar dilakukan di waktu asar, digabungkan, maka itu namanya jamak apa? Takhir. Jamak yang diakhirkan dilakukan di apa? Sholat yang kedua. Nah itu jamak, Pak. Adapun qashar itu artinya meringkas sholat. Meringkas sholat yang 4 rakaat di qashar diringkas jadi 2 rakaat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Sholat maghrib tidak bisa diqashar. Termasuk sholat subuh niku tidak bisa diqashar. Sholat yang bisa dijamak tadi sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat subuh tidak bisa dijamak. Paham gini ya? Nah. Kemudian untuk melakukan qashar, sholat 4 rakaat diringkas menjadi 2. Niku ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya ada 5. Pertama, jarak yang ditempuh, karena salah satu sebab yang dibolehkan seorang mengqashar atau satu-satunya sebab yang dibolehkan seorang untuk mengqashar itu harus musafir, safar. Jadi mengqashar sholat, meringkas sholat 4 rakaat jadi 2 niku hanya dibolehkan ketika musafir atau safar. Safar melakukan perjalanan jauh. Tidak boleh jenengan di rumah mengqashar sholat, tidak boleh. Sakit mengqashar sholat tidak boleh. Atau hujan mengqashar sholat juga tidak boleh. Harus karena safar. Nah, jarak safar yang diperbolehkan seorang muslim untuk mengqashar sholat itu adalah 6 farsakh. 6 farsakh itu 81 km. Paham nggih? Pinten? 81 kilometer. Ya, sini Semarang. Nah, sini Jogja itu belum safar, Pak. Karena belum ada 81 km. Sini Semarang. Ya ke sana. Pokoknya kurang lebih minimal 1 kilometer baru boleh mengqashar sholat. Kalau sini ke Solo, sini ke Boyolali, sini ke Klaten, sini ke Jogja itu belum boleh untuk mengqashar sholat karena belum jarak safar. Ya tergantung. Ya, kalau Jogja yang sini-sini belum. Yang penting jaraknya. Monggo saja nanti dihitung sendiri ya. Jaraknya minimal 81 km. Kemudian syarat kedua, safar perjalanan jauh yang dilakukan itu bukan safar maksiat. Kalau safarnya maksiat maka nggak boleh mengqashar. Misalkan ada seorang yang dari sini safar ke Jakarta, tapi di Jakarta untuk berjudi atau untuk gambling, untuk berjudi, maka di sini si orang ini tidak boleh mengqashar sholat karena safarnya safar apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh hanya safar yang safar mubah atau safar yang taat, itu yang boleh mengqashar sholat. Kemudian yang 3, sholat yang dibolehkan diqashar niku cuma sholat yang 4 rakaat.
Sholat berarti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat apa? Isya. Ini yang bisa dikosor. Jadi 4 rakaat jadi pinten? 2 rakaat ya, karena dikosor tadi, diringkas Pak, dipersedikitkan ya. Kemudian syarat keempat, niat qashar itu harus sudah ada pada takbiratul ihram di sholat pertama. Jadi misalnya ngeten, panjenengan ke Semarang, sampai di Semarang masuk waktu zuhur, jenengan mau mengqashar sholat zuhur jadi 4, nanti dijamak dengan asar. Nggak, waktu panjenengan takbiratul ihram sholat zuhur, Allah gini niku dalam hati harus meniatkan mengqashar sholat, meringkas. Harus meringkas sholat, niatnya meringkas sholat zuhur yang 4 menjadi pinten? 2 rakaat. Harus ada niat niku. Kalau ndak ada niat ndak sah. Harus diniatkan mengqashar sholat 4 menjadi 2 rakaat. Paham ya? Nanti saya lebih detailkan Pak. Nanti saya ingin fokus kepada tata cara jamak qashar langsung aja. Kalau jamak gampang, jamak qashar langsung saja nanti. Kemudian yang terakhir, syarat terakhir, tidak bermakmum kepada orang yang bukan musafir. Ini sering terjadi kekeliruan ini. Jadi misalkan panjenengan safar ke Semarang, gitu, sampai di sana waktu zuhur, jenengan mau jamak qashar, niku sampai di sana jangan bermakmum kepada orang sana yang sholat zuhur 4 rakaat. Paham ya? Kalau memang niatnya mau jamak qashar, tidak boleh sholat bermakmum kepada penduduk Semarang yang sholat zuhur 4 jenengan, tapi di belakangnya makmum qashar 2 rakaat, tidak boleh. Kalau panjenengan pengen jamak qashar, sekalian sholat sendiri. Kalau panjenengan sendiri sholat munfarid, kalau panjenengan bersama rombongan nanti membuat jamak qashar sendiri. Tapi jangan bermakmum kepada mukim, orang mukim sana yang sholat zuhurnya 4 rakaat. Kalau panjenengan terlanjur bermakmum kepada orang sana, orang mukim di Semarang sana, sholat zuhurnya 4 rakaat, jenengan jadi makmum, panjenengan wajib sholatnya 4 rakaat mengikuti imam yang mukim di sana 4 rakaat. Tidak boleh di belakang kemudian 2 rakaat.